Selamat pagi anak didik Miss. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini bersama Miss Saryata untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa. Hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan kelas 1-2 di tempat ini. Berkati mereka dalam belajar agar semakin pintar dan semakin tahu pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita bersyukur atas tubuh yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita secara sempurna. Video-video yang juga anak-anak Miss bagikan juga sangat good. Sudah tahu menyebutkan Allah menciptakanku, ada rambut, ada kepala, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan semua anggota tubuhnya sudah bisa disebutkan dengan baik. Nah, itu menunjukkan bahwa anak didik kami tahu apa saja anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang cara merawat anggota tubuh. Nah, kenapa kita harus merawat anggota tubuh kita, Miss? Itu salah satu bukti bahwa kita bersyukur diciptakan Allah tubuh yang indah, yang sempurna. Karena itu, karena kita tahu tubuh kita adalah ciptaan Allah, maka kita harus merawat tubuh. Supaya apa? Supaya sehat, supaya terhindar dari penyakit, supaya bisa juga belajar dengan baik. Nah, kalau anak didik kami belajar dengan baik, anak didik kami sehat, enak tidurnya, enak belajarnya, tentu semakin bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kita mau tahu apa saja cara kita untuk merawat tubuh kita. Untuk itu perhatikan video selanjutnya ya nak. Selamat belajar. Nah, pelajaran kita yaitu aku merawat tubuhku. Buka bukunya halaman 28 ya nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak kami bisa dong menunjukkan bagaimana cara kita merawat tubuh dengan benar. Nah, supaya anak-anak juga bisa menunjukkan perilaku pembiasaan dalam merawat tubuh. Nah, kita harus merawat tubuh kita. Dalam Yesaya 1 ayat 16a juga dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Allah sendiri berfirman untuk menjaga dan merawat tubuh seperti membasuh kaki, membasuh tangan, membersihkan diri, serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nanti dibaca Alkitabnya ya, Yesaya 1 ayat 16a. Nah, anak didik kami, dari sini kita mau tahu mengapa sih kita harus merawat tubuh? Nah, ternyata supaya tubuh kita itu bersih, sehat, dan segar. Karena merawat tubuh bisa menjaga tubuh kita terhindar dari kuman-kuman. Banyak kuman yang tidak bisa kita lihat, yang bertebaran di mana-mana, ya, yang sering membuat kita jadi sakit. Tanpa kita sadari, kita terserang penyakit karena banyaknya kuman yang ada di sekitar kita. Ada bakteri-bakteri. Nah, ada di mana-mana ya. Bisa ketika kita memakai sepatu, nah sudah bersarang kumannya. Ketika kita memegang sesuatu, di tangan kita juga sudah bersarang ada kuman-kuman. Kalau pakai kaca pembesar seperti pada gambar ini, bisa terlihat kumannya itu sangat banyak. Nah, kita mau tahu cara melawan kuman seperti apa ya, supaya kita bisa terhindar dari kuman yang bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Yang pertama, kita harus mandi sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Anak didik kami
meski belajar dari rumah, tapi harus tetap mandi ya. Mandi paginya supaya segar, terhindar dari kuman-kuman, kemudian tubuhnya menjadi sehat dan siap untuk belajar. Mandi juga sore-sore, karena satu harian meskipun di rumah tetap saja kan ada aktivitas, jadi harus mandi di sore hari supaya terhindar dari kuman-kuman penyakit yang ada di sekitaran kita, ya nak ya. Nah, kemudian rambut kita, apalagi rambut laki-laki yang sudah panjang itu harus dipotong supaya tidak menjadi sarang kuman dan tidak menjadi sumber penyakit dalam tubuhmu. Rambutnya dicuci bersih, dibilas. Kalau sedang membilas rambut ya, gunakan sabun atau sampo yang cocok untuk rambutnya supaya rambutnya tidak menjadi sarang kuman dan sarang penyakit, sehingga anak-anak kami terhindar dari penyakit. Maka rambut laki-laki yang sudah panjang harus dipotong atau digunting ya. Kemudian ada kuku. Nah, semua anak-anak kami memiliki kuku kan? Iya, ada kuku tangan, ada kuku kaki. Maka kuku-kukunya harus dipotong ya nak ya, nggak boleh panjang-panjang, nanti jadi sumber penyakit bakteri yang datang ke kuku-kukunya. Padahal kuku karena dia itu sering kita gunakan untuk apa? Misalnya ketika kita memegang makanan bisa jadi terkena kuku, padahal di kuku itu karena panjang tadi udah bersarang kuman-kumannya, jadi tumbuhlah penyakit. Jadi dirawatlah ya nak ya kukunya dengan cara dipotong apabila sudah panjang. Kemudian rambut anak-anak kami juga harus disisir. Sisirlah rambutnya supaya kalau ada pun kuman-kuman bisa jatuh dia ke bawah karena dibawa oleh sisirnya ya. Kemudian juga selain menghindari kuman penyakit dari rambutnya, menyisir rambut juga bisa membuat rambut kita terlihat rapi ya nak ya. Kemudian kita harus menggosok gigi. Nah, siapa di sini yang rajin menggosok gigi? Anak-anak kami, kita harus menggosok gigi minimal kalau dibilang minimal berarti paling sedikitnya ya, paling sedikitnya 2 kali sehari. Bisa nggak Miss 3 kali? Oh tentu bisa. Minimal gosok giginya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Jadi siapa di sini yang mau tidur nggak gosok gigi? Mulai dari nanti harus gosok gigi. Kemudian kalau perlu bawalah ke dokter setidaknya 6 bulan sekali supaya giginya diperiksa sama dokter gigi biar kesehatan dan tumbuh giginya itu bagus. Karena nak, segala makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus melewati gigi. Jadi giginya harus dibersihkan ya anak-anak kami kelas 1. Nah, selanjutnya kita harus rajin mencuci tangan. Cucilah tangan pada air yang mengalir ya nak, pada air yang mengalir dan menggunakan sabun. Ya, mencuci tangan itu pada air yang mengalir dan menggunakan sabun supaya kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tangan kita saat kita memegang sesuatu misalnya bisa terhindar dan bisa mati kuman-kumannya. Karena ada banyak kegiatan yang membuat kita bisa menjadi tempat persarangan kuman, seperti tangan kita yang memegang uang, tangan kita yang memegang mainan seperti permainan Lego ya, seperti anak kecil pada gambar ini. Nah, dia memegang mainan-mainannya, tentu di sana ada saja kumannya nak ya. Jadi kita harus rajin mencuci tangan. Bahkan kita tiba-tiba megang roti atau makanan. Nah, sebelum memegang roti, makanan, atau sesuatu yang mau kita masukkan ke dalam mulut kita harus mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan cucilah tanganmu pada air yang
mengalir supaya terhindar dari penyakit. Nah, supaya tidak seperti anak ini, ketika dia tadi bermain-main, memegang uang, memegang mainannya, dia langsung makan. Akhirnya yang terjadi apa? Perutnya langsung sakit, bisa diare, perutnya mules-mules, jadinya sakit perut. Kan sakit ya kalau sakit perut, jadi nggak bisa belajar, jadi nggak bisa menonton ya, jadi nggak bisa banyak beraktivitas. Itu dia kalau sakit perut. Maka seperti yang Miss anjurkan tadi, cucilah tangan dengan sabun dan lakukan dengan cara yang benar sesuai anjuran protokol kesehatan. Nah, ini ada 6 langkah yang Miss tunjukkan cara mencuci tangan. Pertama, sabunlah kedua tangan secara menyeluruh. Kemudian bersihkan telapak tangan kiri pada langkah kedua. Kemudian langkah ketiga juga bersihkan telapak tangan kanan ya, dan usahakan selang-selang jarinya juga ikut kena bersihkan. Kemudian yang keempat, bersihkan bagian dalam tangan. Yang kelima, bagian sela-sela jari semua harus ikut. Kemudian langkah yang keenam, jari-jari, misalkan jari kiri bersihkan di tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya nak. Halaman rumah disapu, semua sampah-sampah yang ada di sekitaran kita, sekitaran rumah kita harus dibuang kepada tempatnya supaya hidup kita bisa terhindar dari kuman-kuman penyakit yang bisa membahayakan tubuh. Nah, anak didik kami jangan jemu-jemu ya untuk ikut membantu orang tua membersihkan lingkungan. Kemudian tidurlah dengan cukup. Kalau anak-anak kami kelas 1 sampai anak-anak kelas 6 bahkan sampai remaja, tidurlah minimal 8 jam ya, minimal, paling sedikit 8 jam supaya tubuhnya tetap terjaga, kesehatannya, imunnya ya. Istirahat yang cukup, jangan jadi larut malam tidur. Oh, nggak boleh, apalagi megang-megang handphone, main-main game sampai larut malam, tidak diperbolehkan supaya tidak mengurangi jam tidur, karena kita perlu waktu istirahat yang cukup, yaitu tidur yang cukup. Olahraga yang teratur. Sekarang Miss lagi nggak bisa keluar. Ya, walaupun nggak bisa keluar, bisa olahraga kecil-kecilan di rumah ya, seperti lari-lari misalnya, atau kamu ambil hiasan-hiasan di rumah, kamu pindah-pindahkan, kamu tata, kamu buat bagus, itu juga sudah olahraga, jadi keringatan kan. Nah, tapi jangan lupa mandi setelah olahraga ya nak. Nah, kemudian makanlah makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasinya, ada ikannya, lauknya ya, ada buahnya, ada sayurnya. Jangan malas-malas makan sayur. Banyak kemarin yang cerita sama Miss, aku malas makan sayur Miss, apalagi brokoli. Padahal itu banyak sekali nutrisinya ya nak ya. Jadi harus rajin makan sayur, makan ikan, dan yang terakhir minum susu supaya tubuh kita tetap kuat. Jadi terhindar dari serangan penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri yang banyak di sekitar kita. Ya anak didik kami ya. Jadi makanlah makanan yang sehat, yang mengandung nutrisi dan bisa membantu tubuhmu menjaga kekebalan tubuh. Ya. Oke, sampai di sini materi kita. Kesimpulannya, kita harus bersyukur atas tubuh yang Tuhan ciptakan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara merawatnya. Itulah yang menjadi kesimpulan atau conclusion pada pagi hari ini. Untuk itu silakan dicatat ke bukunya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tubuhku ini Tuhan. Ajari aku anak Tuhan, agar aku bisa merawat tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini materi kita, silakan dicatat ya nak. Shalom.